Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar. Afwan, ini kajian perdana kita, jadi mungkin teknis-teknisnya masih banyak kekurangan. Insya Allah kita perbaiki lagi ke depannya, insya Allah ta'ala. Untuk teman-teman yang ikhwan dan akhwat, ya, mohon untuk tidak menghidupkan mic-nya, ya, insya Allah ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kajian perdana kita dalam bincang terbawi pendidikan anak dan santri. Jazakumullah khairan kepada Abu Alifah di Kota Duri. Tapi sayang mungkin kendala teknis di sini atau sinyal atau yang lainnya. Qadarullah suara beliau tidak begitu terdengar jelas sampai ke sini. Insyaallah. Dan beliau ini, Masya Allah, beliau ini sahabat saya dari dulu, Masya Allah, banyak kami selalu berbincang di Kota Duri, selalu berbagi dalam ilmu, dakwah, perjuangan, pendidikan, Masya Allah. Makanya saya meminta beliau untuk jadi moderator acara ini. Insya Allah acara ini akan berkesinambungan untuk sama-sama kita belajar tentang pendidikan anak dan santri ini. Abu Alifah ini beliau Ketua Divisi Pendidikan di Yayasan Baitul Huda Duri, dan perjuangan beliau dalam pendidikan di sana Masya Allah sangat menginspirasi sekali. Insya Allah kita ke depannya sama-sama saling berbagi, saling berdiskusi dalam diskusi terbawi ini tentang pendidikan anak dan santri. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan pada Abu Alifah. Ini uhibbuhu fillah. Baiklah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kita sudah sediakan grupnya, grup bincang terbawi yang sudah dibuat oleh Abu Alifah tadi. Ahlan wa sahlan. Dan di sini ada tulisan saya. Cuman tulisan ini belum saya revisi, saya belum mengizinkan untuk disebar luaskan sampai saya revisi. Tapi untuk kita baca dalam kajian ini, ahlan silahkan. Tema diskusi kita pagi ini pentingnya memahami siang ini, alhamdulillah Selasa, ya. Hari ini kita sudah masih berada di bulan Safar, dan alhamdulillah ini sudah mulai masuk ke penghujung Safar, sudah 20 Safar 1443 Hijriah. Kita memulai bincang terbawi kita ini dengan satu tema, pentingnya memahami dan memahamkan anak. Pentingnya memahami dan memahamkan tujuan pendidikan pada anak. Ini teman-teman tadi kurang kalimatnya, coba diperbaiki. Tujuan pendidikan pada anak. Nah ini baru tadi pagi saya tulis tulisan ini, maka belum sempat saya revisi. Saya ingin ya sekedar hanya bercerita, berbagi. Beberapa hari yang lalu
Saya masih dalam kondisi belum begitu fit pasca sakit kemarin. Ibu saya juga sebenarnya dalam kondisi yang juga sakit. Kami bercerita berdua ya tentang banyak hal tentang hidup ini. Beliau bercerita pada saya bahwa ada salah seorang cucu dari ayah kami rahimahullah taala. Ibu saya bertanya bertanya pada anak ini, di mana kamu sekolah? Apa sekolah kamu? Anak itu pun menjelaskan sekolahnya di sini dan anak itu perempuan. Dan mendengar jawaban anak itu yang menurut ibu saya salah, langsung saja ibu saya menyanggahnya, menimpali, kok di sana ayahmu menyekolahkanmu? Berarti tujuan sekolahmu cuma hanya mencari kerja saja. Ya, Masya Allah, saya merenungi ucapan ibu saya ini. Mak saya ini, saya panggil kalau orang sini panggil omak. Ya, walaupun mak saya ini orang awam, tidak pandai tulis baca, bahasa Latin beliau tak pandai. hanya mengaji saja bisa. Tetapi rasanya emak saya, ayah saya, rahimahullah ta'ala, memahami betul bagaimana seharusnya kami dididik. Anak emak yang hidup hanya 3 orang dan semua kami alhamdulillah dididiknya di pesantren. Jazakallahu khairah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur emak saya dan berkahi ya anak-anak dan keluarganya ini. Jadi kita sangat penting memahami tujuan pendidikan itu. Kalau tujuan pendidikan itu hanya untuk mencari kerja, ya, untuk mencari kerja, ini sangat keliru sekali. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi demikianlah faktanya. Kita coba melihat dulu hari ini. Dulu ketika abang kandung saya selesai mondok dari Sumatera Barat, ada salah seorang kakek berkata kepada abang saya ini, apa hasil sekolah kamu? Apakah cuma sekedar minta sedekah? Tamat pesantren. Kan tamat pesantren biasanya buat musola, buat masjid, minta sedekah gitu ya. Coba kamu lihat anak si fulan, dia sekolah kedokteran. Bagus, sekolah kedokteran, Islam tidak dikotomi pendidikan. Tetapi coba lihat. Kakek ini melanjutkan, tengok dia sekolahnya. Betapa mudah dia mencari uang. Dalam bahasa kakek itu, piti digonggamnya. Mudah dia mendapatkan uang yang sedemikian banyak. La ilaha illallah. Ironi sekali, tapi demikianlah faktanya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di sinilah kita pentingnya memahami tujuan pendidikan kita. Tujuan pendidikan anak kita. Ya. Dari dulu kadang kita dengar ada orang kalau dia menyekolahkan anak ke satu lembaga pendidikan, maka dia bertanya, nanti anak saya bisa kerja apa setelah tamat dari sini? Bisa kerja apa setelah tamat dari sini? Ya, kok cuma kerja? La ilaha illallah. Jadi hidup kita tidak hanya sekedar hidup. Kalau hidup cuma sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Tapi ada makna di sebalik itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dulu sejak kecil saya sering mendengarkan para ustaz dan juga para penceramah memberikan nasihat.
Katanya begini, para nabi dan para ulama berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nak, apa yang engkau sembah sepeninggalan ayah? Tapi orang-orang sekarang berkata kepada anaknya, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan setelah ayah telah tiada nanti. Setelah emak tidak ada lagi. Saat itu saya terkesima saja mendengarkan ungkapan yang luar biasa ini rasanya. Tapi saat itu saya belum betul mendalami. Karena memang jarang-jarang juga kita dengarkan orang yang berkata kepada anaknya dengan ungkapan yang persis seperti itu. Jadi saya pun memahami waktu itu ya sekedar hanya ini penikmat kata saja, penikmat ya sekedar enak ungkapannya saja. Tapi semakin ke sini semakin saya memahami begitu melihat kenyataan di lapangan ya. La ilaha illallah. Ternyata memang betul sekali kondisi itu ada. Ya, setelah kita renung-renungi maka banyak sekali kita dapati orang tua berkata kepada anaknya. Ya, berkata kepada anaknya, rajin-rajin kamu berusaha, rajin-rajin kamu bekerja, biar nanti sepeninggalan ayah, kamu tidak jatuh miskin. Kamu mendapatkan ini dan itu. Atau mereka menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Strata 1, strata 2, strata 3. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kerja. La ilaha illallah. Tidak ada arah. Inilah fenomena. Sehingga sekolah itu cuma kerja. Dulu kita juga sering mendengar, nak, carilah dunia jangan lupa akhirat. Ini juga kita harus pahami. Apa betul seperti itu Islam mengajarkan kita? Padahal Allah Ta'ala mengatakan, وَبَتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah oleh kalian karunia Allah Ta'ala dan akhirat. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, cari negeri akhirat. Dan jangan lupakan dunia kalian. Ternyata yang dicari akhirat, dunia jangan dilupakan. Tapi begitulah kenyataannya. Belum lagi time is money. Waktu adalah uang, apa-apa waktu. Kalau sekolah itu menghabiskan uang, ya harus juga menghasilkan uang. La ilaha illallah. Maka kemarin saya mau coba menulis tulisan mendoakan anak gratis, jangan bangga dulu. Sebab kita orang tua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala mendidik anak. Bahkan saya katakan semakin besar uang yang kita keluarkan untuk pendidikan anak, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Itu dari sisi orang tua. Kecuali tidak mampu sama sekali. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Beginilah kondisinya. Sehingga apa-apa, uang. Dulu, kita diajarkan manusia ini berasal dari kera alias monyet. Kita diajarkan pula kebutuhan manusia itu sandang, pangan, dan papan. Tidak ada kebutuhan iman. Dari sisi ini saja, kita masa sudah kalah sama monyet. Karena monyet itu tidak butuh sandang, tidak butuh papan. Nah, itu berarti kita kalah sama monyet. Saya katakan, pesantren Markis itu dikelilingi kebun karet. Dan pesantren-pesantren kita yang lain. Jadi santri-santri itu betul-betul melihat, menyaksikan, memahami betul bahwa monyet tidak butuh ijazah untuk bisa kerja. Tak butuh dia. Jadi kalau sekolah kita hanya sekedar menginginkan kerja, itu kita kalah sama monyet. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau hidup cuma sembarang hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja cuma sembarang kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau makan cuma sembarang makan, ayam di kandang juga dikasih makan.
Kalau hanya bercakap sembarang cakap, murai batu lebih jago berkicau daripada kita. Ada makna dan tujuan kehidupan ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kita jangan sampai kalah dengan monyet. Bapak Pendidikan Negeri ini, Ki Hajar Dewantara, ya, menyebutkan, beliau ini kan sering ya, mengkritik pendidikan dari Barat. Dan beliau memahami bahwa pendidikan itu yang paling penting adalah pendidikan kepribadian. Itu sangat diutamakan. Bahkan menurut beliau, dalam bukunya kita punya dalam bukunya Ki Hajar Dewantara ini, buku pendidikan bagian pertama, dia ada 2 jilid. Beliau menyebutkan pendidikan nasional itu adalah pondok pesantren. Insya Allah Ta'ala dalam diskusi terbawi ini kan kita ungkapkan nanti bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai seorang bapak pendidikan di negeri ini memahami bahwa pendidikan nasional, pendidikan terbaik itu adalah pendidikan pesantren. La ilaha illallah. Jadi beliau sering mengkritik pendidikan yang datang dari Barat. Pendidikan kolonial dalam bukunya. Pendidikan, kata beliau, pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat jauh dari kebal terhadap pengaruh politik. Tingkatnya ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dan ini sifatnya tetap sejak zaman VOC, meskipun di bawah politik etika. Tetapi anehnya, banyak priyayi atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini. Dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang mengembangkan intelektual dan fisik semata. Hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh. Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan kolonial, pendidikan yang datang dari Barat yang memandang kebendaan, yang banyak berorientasi kepada kebendaan, itu hanya akan melahirkan para pekerja. Boleh nanti dalam bincang terbawi ini kita akan berbicara tentang sejarah pendidikan Barat datang ke negeri ini. Sebab kita ini mesti ingat, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan dunia pendidikan adalah di antara dunia yang banyak dimasuki atau yang dirusak oleh Barat. Apa sebab? Sebab pendidikan itu hasilnya adalah manusia. Maka kalau manusianya rusak, negeri itu akan rusak. Ini berupayalah mereka. La ilaha illallah. Jadi bagaimana sejarah pendidikan, ya, pendidikan Barat itu sampai di negeri ini. Insya Allah Ta'ala kedepannya dalam bincang terbawinya kita harus mengerti sejarah. Makanya dahulu ketika orang-orang para penjajah ingin menjajah satu negeri, bagaimana agar mereka kekal bisa menjajah? Caranya bagaimana? Memutuskan mereka dari sejarah bangsa mereka. Di negeri ini pendidikan tertua dan pendidikan yang tertinggi, bahkan dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, adalah pondok pesantren. Di alam Sumatera ini pendidikan surau. Di alam Nusantara ini ada pendidikan surau. Itu pendidikan cikal bakal pondok pesantren di alam Minangkabau dan Sumatera ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ungkapan Ki Hajar Dewantara ini perlu kita renungkan. Menurut beliau pendidikan yang di dalam banyak tulisan-tulisannya, pendidikan yang hanya mementingkan kebendaan ini akan melahirkan para pekerja ini. Sebab sekolah itu baru ada sekitar 100 atau pasca revolusi industri ini. Ketika industri ada, para ibu dan orang tua sibuk mengurus pekerjaannya saja, anak diletakkan di sekolah. Nah, jadi nanti tujuannya apa? Tujuannya hanya menghasilkan manusia-manusia yang siap bekerja. Dan itu berpengaruh. Ketika kita mendengarkan Tem Ismani, waktu adalah uang. Ketika kita mendengarkan bahwa kebutuhan manusia sandang, pangan, dan papan, ini kebutuhan monyet, bahkan lebih kalah dari monyet, itu berpengaruh kepada jiwa kita. Jiwa anak-anak kita. Arah pendidikan mereka tidak tahu lagi. Disinilah tugas kita sebagai orang tua. Sebenarnya di negeri ini, negeri tercinta Indonesia Raya ini, tujuan pendidikan kita tuh sudah diupayakan sebagus mungkin oleh para petinggi-petinggi bangsa ini.
Dalam pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan, bunyinya begini. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Ini campak. Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ya, bahkan dalam Undang-Undang tahun 2003 disebutkan lagi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Berarti tujuan pendidikan kita itu sudah dirumuskan oleh petinggi-petinggi bangsa ini dahulu. Iman dan takwa. Bahkan lihatlah, binalah jiwanya, binalah raganya. Ini yang kita dengar. Bahkan Undang-Undang Dasar Negeri ini, coba lihat, atas berkat rahmat Allah dalam yang dasar itu, dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini hasil jerih payah dan perjuangan para ulama kita. Tapi ironinya arah pendidikan kita hari ini, apakah selaras dengan tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan itu? Nah, ini yang jadi masalah. Bahkan ketika kita mengkaji, kan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa betul pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang ditetapkan? Dulu di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara membuat jenjang pendidikan itu Taman Indriya, ya, Taman Muda, Taman Dewasa, dan Pamong. Apakah itu sekarang yang diterapkan? Jauh panggang dari api. Dan Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim juga mengungkapkan hal ini. Barakallahu fikum. Maka dari sisi yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini, dan dari sisi Undang-Undang Dasar Negara ini, para ulama sudah menyebutkan pendidikan iman dan akhlak. Bahkan sebenarnya kita tidak butuh pendidikan karakter, gitu. Cukup iman dan akhlak, iman takwa. Itu menjadikan manusia mulia. Kalau pendidikan karakter saja, itu kan belum terbentuk. Itu karakter apa? Makanya setiap ideologi, setiap agama nanti karakternya karakter apa? Ya, umat Islam karakter Islami, mungkin karakter imani. Tapi kalau pendidikan karakternya karakter apa? Nah, makanya karakter bangsa, seperti apa perumusan? Baik. Berarti tujuan pendidikan bangsa itu membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pendidikan Islam itu sendiri tujuannya apa? Ah, ini yang nanti kita boleh diskusi. Silakan mengirimkan chat. Kayaknya untuk resen langsung ada kendala di teknis di perangkat kami ini. Silakan di chat nanti di kolom chat ini. Pendidikan Islam itu apa tujuannya? Saya ingin mengungkapkan sejarah. Sebagai seorang tokoh pahlawan dan pendidik bangsa, Pak Muhammad Nasir telah menulis artikel pada tanggal 17 Juni 1934 yang berjudul Ideologi Pendidikan Islam. Belum menyinggung tentang tujuan pendidikan. Ini saya nukil dari Kapita Selecta. Ya. Apakah tujuan yang dituju oleh didikan kita? Sebenarnya tidak pula dapat dijawab sebelum menjawab pertanyaan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kedua pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama identik dengan tujuan didikan, ialah tujuan hidup. Quran Hakim menjawab pertanyaan ini begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lanjut, Pak Muhammad Nasir, beliau pahlawan bangsa ini, sudah dinobatkan di zaman Pak SBY, saya ingat saya, akan memperhambakan diri kepada Allah, akan menjadi hamba Allah. Inilah tujuan hidup kita di atas dunia. Dan lantaran itu, ini pula tujuan didikan yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita yang lagi sedang menghadapi kehidupan. Kapita Selecta jilid 1 halaman 82. Jadi sebagai seorang tokoh bangsa untuk menyelamatkan anak-anak negeri ini, beliau sudah mengarahkan sejak tahun berapa? 34. Ya,
mengarahkan anak-anak negeri ini bahwa tujuan pendidikan itu selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Ini tujuan secara umum. Kalau tujuan di setiap sekolah kan ada standar kompetisi lulusan. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Ini tujuan secara umum. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Syekh Dr. Khalid bin Abdullah Al-Qurashi di dalam bukunya Tarbiyatun Nabi li ashabihi ridwanullah alaihim. Pendidikan Nabi untuk para sahabatnya menyebutkan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk seorang mukmin memiliki kepribadian yang saling menyempurnakan. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk kepribadian muslim sejati. Nah, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat ayat yang mulia ini. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati. Dan di sini kan kalimatnya wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian sampai mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim sejati. Yang memiliki kepribadian muslim yang sejati. Allahu Akbar. Inilah tujuan pendidikan Islam. Menanamkan, mendidik, membentuk anak agar menjadi pribadi muslim yang sejati. Allahu Akbar. Ini tujuan kita. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tujuan pendidikan adalah menyelamatkan. Ini ya dalam soal Imran ayat 102. Saya membawakan lagi dalam tulisan ini. Ya, saya mohon jangan sebarkan dahulu, banyak yang saya belum sempat mengeditnya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan tadi dan saya masih kurang fit ya, belum total. Nanti saya edit lagi, revisi lagi dan silakan di-share. Di dalam surah At-Tahrim Allah akan menyebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah Ta'ala sebutkan di sana ada malaikat yang keras. Ya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, ya, addibuhum wa'allimuhum. Tanamkan adab dan ajarkan mereka ilmu. Ternyata untuk menyelamatkan anak dari siksa neraka adalah dengan menanamkan adab dan mengajarkan ilmu. Umar bin Khattab ketika menjelaskan ayat ini, ada sebuah ungkapan. Dan ini sebenarnya pola pendidikan Islam itu. Ta'addabu summa ta'allam. Tanamkan adab, kemudian baru. Ini summa. Summa itu ada jeda. Kemudian baru ajarkan ilmu. Allahu Akbar. Luar biasa. Inilah tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu menjadikan seorang muslim agar betul-betul menjadi hamba Allah. Dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabb. Jiwa yang tenang, kembali kamu kepada Rabb dalam keadaan ridha dan diridhai Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Inilah dia tujuan pendidikan. Dan sejak sedini mungkin harus kita pahamkan kepada anak kita. Apa tujuan mereka dididik kepada santri kita. Kadang kita bertanya pada anak, pada santri. Mereka apa? Ungkapannya ngambang menjawabnya. Tidak jelas, entah kemana-mana saja. Entah kemana-mana arah jawabannya itu la ilaha illallah. Oleh sebab itu, ini. Nah, tentang metodenya, tentang anak-anak kecil, ya dengan bahasa mereka, kita masuk ke alam mereka, mereka pun masuk ke alam terbawi kita. Itulah kaedahnya, itu metode lagi. Nah, jelas konsep kita sekarang, kita wajib tanamkan kepada anak kita, tujuan mereka dididik apa? Untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian muslim sejati, yang kelak ketika meninggalkan alam dunia yang fana ini, kita wafat dalam keadaan muslim. Dan inilah tiket untuk masuk surga itu.
di saat-saat hari ini tujuan pendidikan itu entah kemana-mana, ya, maka ini yang harus kita paham. Tujuan pendidikan seorang muslim itu menjadi hamba Allah. Dan Islam tidak dikotomi ilmu. Islam hanya, para ulama menjelaskan kepada kita ilmu itu dua, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain adalah yang bisa membentuk segala sesuatu yang membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim. Itulah dia ilmu fardu ain. Adapun fardu kifayah, ilmu yang bermaslahat untuk umat. Nah, itulah ilmu fardu kifayah. Atau ilmu yang lain, atau dari ilmu-ilmu fardu kifayah yang terjelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika ini kita tanamkan sejak dini, inilah akan yang membentuk kepribadian anak dan santri kita. Tapi ketika ini tidak kita tanamkan, bisa-bisa mereka kalah dari monyet. Bahkan tidak tercapai, galau pun datang, stres pun tiba. Sudah S1, S2, tidak bisa kerja. Ya. Jadi padahal Islam itu setiap anak yang balik wajib akil, wajib dewasa, wajib berakal. Ini tak kemana-mana. Tetapi di sinilah kita penting ya untuk memahami hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian materi dari saya, silakan kita masuk ke ranah diskusi. Tapi mohon maaf ya, dengan segala keterbatasan kami, apakah terdengar nanti suara atau tidak? Coba saja saya kembalikan kepada Abu Alifah, bantu saya untuk ini. Silakan nih. Mudah-mudahan saya kembalikan kepada Abu Alifah, jazakumullah khairan. Dan alhamdulillah ini nampaknya ada sahabat kita, Pak Didi, salah praktisi pendidikan dan peradaban di Pekanbaru ya. Alhamdulillah juga hadir dan banyak yang lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tafadhal Abu Alifah, silakan. Buat sini. Jazakallah khairan kepada Ustaz Firdaus. Alhamdulillah telah memberikan beberapa materi yang sangat berbahagia, yang sangat bagus sekali pada kesempatan siang ini. Dan kita berharap apa yang didapat, yang boleh sampaikan, menambah wawasan kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Baik, kita akan buka sesi diskusi kepada para asatidzah, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan bisa meletakkan ikon acung tangannya, dan nanti kita persilakan untuk bisa bertanya langsung. Atau bagi Bapak dan Ibu yang ingin menuliskan pertanyaan, silakan bisa langsung di kolom chat. Dipersilakan. Langsung bertanya boleh, Bu? Ya, tafadhol. Jadi dari siapa? Silakan disebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Nama saya Ahmad Zarkashi. Saya dari perwakilan tim Bilal. Yang kami akan tanyakan, Ustaz, di tempat kami ini kan rumah bermain Bilal. Di sini ada TK dan SD. Terus bagaimana cara kami atau cara kita untuk anak-anak kita mencintai Al-Quran? Apa kira-kira atau bagaimana tipsnya supaya anak-anak kita mencintai Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui, yang menghafal Quran banyak, tapi yang kurang ajar lebih banyak lagi. Dia cuma menghafal aja. Nah, terus kita kan bagaimana anak kita hafal Quran, adabnya luar biasa. Nah, bagaimana cara kita, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih dari Bapak dari Rumah Bilal. Oke, kepada Ustadz dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Jazakumullah khairan Abu Alifah. Ini alhamdulillah saya cukup jelas mendengarkan suara antumah. Cuman untuk antum ketahui, ini yang bertanya ini ya tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Masya Allah, beliau ingin mengajarkan kita. Sebenarnya beliau ini muncul dengan penampilan yang tidak dikira orang. Beliau ini guru kita, ustadz kita ini. Ya, beliau alumni Al-Irsyad dari Salatiga dan ngajar di beberapa pesantren di Pekanbaru, termasuk juga sekarang aktif membina sekolah Bilal, ya sebuah sekolah yang mengajarkan peradaban ya, bersama ya pendirinya, direkturnya Pak Didi
hafizahullah taala, hafizahumullah taala. Baiklah, ini hanya sekedar sharing Ustadz. Ya, jazakallah khairan wa nafa'allahu bikal muslimin. Ini uhibbuka fillah. Kadzalika Ustaz. Tentang, saya teringat ini pertanyaannya sebenarnya masuk kepada metode, bukan tujuan, tetapi saya ingin ini, di dalam pendidikan itu kita yang paling penting untuk kita pahamkan tentang metode. Itu bisa saja setiap kita akan berbeda metode, ya. Tapi role model kita salafun salih. Maka konsep mesti sama. Tapi metode, trik, dan yang lain akan tergantung dengan keahlian dan pengalaman guru-guru itu. Terkait dengan anak, bagaimana menanamkan Al-Quran kepada anak usia dini, saya ingin menyebutkan dari sisi konsep dahulu. Beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan faedah dari Syekh Walid Saifun Nasr. Beliau mengirimkan artikel bahwa menurut Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya hanya mengajarkan anak hanya menghafal Al-Quran saja tanpa mengajarkan kandungan atau tadabburnya. Saya betul-betul tertarik dengan artikel beliau ini. Saya langsung hubungi Syekh dan meminta artikel beliau itu, dan alhamdulillah beliau mengirimkan kepada saya. Beliau membawakan ayat-ayat tentang orang-orang Khawarij. Bagaimana Al-Quran di akhir zaman hanya sampai di kerongkongan, tidak meresap sampai masuk ke dalam hati. Bahkan yang beliau disebutkan oleh Ustaz Zarkasi tadi, saya juga menemukan di lapangan, ya, adanya santri-santri setelah menghafal Al-Quran galau. Saya berpikir, tidak mungkin hafal Quran 30 juz kok malah menjadi galau. Tidak mungkin Quran itu membuat orang jadi galau. Tidak mungkin Al-Quran itu membuat santri kita menjadi resah, gelisah, tidak menentu. Ada apa? Konsepnya ternyata dalam bimbingan para ulama kita, banyak sekali anak kita belum siap untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, tetapi mereka sudah mendapatkan ilmu yang lebih tinggi itu. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengatakan, ta'addabu tsumma ta'allamu, tanamkanlah adab dan ajarkanlah ilmu. Jenjang, saya masih teringat betul di pesantren dulu guru-guru mengajarkan kita, ya. Maka saya tulis di dinding asrama itu beberapa mutiara hikmah para ulama. Paling atasnya al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Tapi adab yang paling penting itu adab hati. Maka mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Hanya sekedar hafalan untuk memberikan setoran kepada guru, itu hanya sekedar mengisi otak. Hatinya, adakah dia sudah siap menerima Al-Quran itu? Adakah dia menikmati Al-Quran itu? Tujuan Al-Quran itu dihafal untuk ditadabburi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan masanya lagi? Tidakkah hati kita menjadi khusyuk dengan kita membaca Al-Quran? Allahu Akbar. Al-Quran, Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dulu dididik oleh Nabi bersama para sahabat yang lainnya. Bagaimana mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamna al-iman wa nahnu fityatun hawazira. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami remaja yang tengah tumbuh kembang. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Iman yang masuk dalam hati. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi, 20 hal yang berkaitan dengan ilmu. Beliau mencantumkan poin pertamanya adalah tathiru wi'a'il ilmi, menyucikan wadahnya ilmu, dan wadahnya ilmu itu adalah hati. Ini konsep. Adapun trik bagaimana tentang anak-anak itu, ya banyak sekali. Saya ingin menyebutkan dari sisi sejarah pendidikan di alam Nusantara atau alam Minangkabau. Alam Takambang jadi. Kita bisa mendidik anak ini, ya walaupun mungkin anak itu kan dunianya dunia bermain, ya. Tetapi ada saatnya mereka juga dunia disiplin. Ketika mereka dunia bermain, tapi bermainnya hanya bermain begitu saja, tidak bisa. Ini kan kaedahnya kita masuk kepada dunia mereka, mereka bisa masuk ke dunia terbawi kita. Jadi kadang kita sebagai seorang orang tua dan pendidik itu perlu mengalah untuk bisa menang. Namun kalau kita mengalah jadi kalah, ini kok salah.
Maka ketika kita bermain dengan mereka, maka kita masuk kepada dunia mereka dan masukkan iman itu di hati mereka. Masukkan iman itu di mereka. Dan bermain itu tidak mesti dengan alat-alat bermain, pernak-pernik bermain. Alam terkambang jadi guru. Alam ini afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini kan ayat-ayat Allah dan yang semisalnya ketika dulu orang-orang Arab ya bergumulan dengan berkendaraan onta, melihat gunung-gunung, melihat alam ini, mereka berpergian. Allah mengajarkan untuk memandang alam ini, tetapi ada nilai iman di situ. Maka dialog kita dengan mereka, dialog iman, cerita kita dengan mereka adalah cerita iman dalam banyak-banyak buku tentang pendidikan Al-Quran, pendidikan anak, bagaimana Nabi ya, alhamdulillah mengajarkan dan para ulama tanamkan kecintaan di hati mereka dahulu terhadap Al-Quran. Ketika para ulama menyebutkan rukun-rukun ibadah itu ada cinta, ada roja, ada khauf, ada harapan, kemudian ada rasa takut. Cinta yang ada di hati anak itu mesti kita tumbuhkan dahulu. Baik, sejuta cara, 1001 cara untuk mendatangkan cinta pada hati mereka pada Al-Quran. Tanamkan terlebih dahulu, bagaikan kita suburkan tanah terlebih dahulu, barulah kita tanam tanaman itu. Siapkan hati mereka untuk bisa bersama Al-Quran. Ketika mereka bermain, ayo mungkin anak-anak kita belajar di alam yuk. Ustaz teringat, Umi teringat, ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran loh, begini. Sebutkan ayat-ayatnya. Jadi jangan hanya bermain saja, tapi ajarkan mereka Al-Quran. Bahkan, maka ini saya katakan kepada guru-guru dan teman-teman, ada tafsir sains, ya, tafsir ilmi. Jadi kandungan ini mukjizat ilmiah Al-Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran. Sehingga ini kebesaran firman Allah ketika melihat air, Allah berfirman tentang air, ketika mereka, ya inilah yang perlu kita kembangkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tugas guru-guru dan para pendidik untuk mengembangkan hal ini. Ini secara ringkas tentang bab ini. Ya, yang paling penting tujuan kita menanamkan iman, menanamkan adab dulu. Dan ini ada insya Allah ta'ala ada materi berikutnya nanti dalam diskusi terbawi ini, insya Allah tentang metode-metode yang terkait dengan anak ini. Dan kita saling sharing Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz, dan mungkin nanti ke depannya kita juga bisa mengundang Ustaz Zarkasi dan Ustaz kita yang lain untuk dialog terbaru ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Abu Alifah. Hah? Dan masuk lagi. Terus apa caranya nih? Terdengar Bu Alifah, ntar Bu Alifah, ini ada kendala jaringan tak apa? Tafadhal Bu Alifah, silakan. Jazakallah khairan atas jawaban yang diberikan oleh Ustaz. Sebelum kita melanjutkan untuk pertanyaan langsung, kita akan bacakan pertanyaan telah masuk di kolom chat. Pertama, kita membacakan sebuah pertanyaan dari Bu Ayu Umu Safia. Pertanyaan itu sebagai berikut. Bismillah Ustadz, ada pertanyaan. Untuk pendidikan anak usia dini, umur 4-6 tahun, apa yang pertama sekali harus diajarkan? Apakah pembiasaan adab yang baik atau hafalan hadis dilengkapi dengan matan dan perawi? Syukran Ustadz. Kepada Ustadz, dipersilakan. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Sebentar saya ini. Ya. Pertanyaannya umur 4-6 tahun tadi ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala salah seorang ulama kita ya yang mengajarkan ilmu dakwah di Saudi. Masya Allah. Beliau memberikan faedah. Bagaimana salaf dahulu mengajarkan anak itu. Ketika hari ini harus perlu kita camkan, perlu kita renungkan. Ya, karena pendidikan karakter hari ini juga perlu kita renungkan apakah sesuai dengan role model kita.
Role model kita khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik generasi itu generasi para sahabat. Kemudian satu kurun setelahnya, kemudian satu kurun setelahnya. Maka kita perlu menggali bagaimana salaf terdahulu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala menyebutkan untuk belajar Al-Qur'an tidak mesti nunggu dewasa, tidak. Ya. Anak-anak kecil juga diajarkan Al-Qur'an. Bahkan metode untuk anak kecil belajar Quran dengan orang dewasa berbeda. Di kalangan salaf, orang yang sudah dewasa, mungkin sudah banyak ya malang melintang dalam kehidupan itu mereka menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, itu 10 ayat, 10 ayat. Bahkan Abdullah bin Umar belajar soal Baqarah 8 tahun lamanya. Tapi untuk anak-anak, memang belajar Al-Quran sedini mungkin. Tapi metodenya bagaimana? Metode yang membuat mereka cinta kepada Al-Quran. Metode yang bukan menekan, metode yang bukan membuat yang kaku, yang membuat mereka bosan, tidak. Tapi membuat mereka cinta kepada Al-Quran itu. Jadi kalau ditanyakan pendidikan anak usia dini, pendidikan apa? Iman, adab, Al-Quran, tazkiyatun nufus. Ya, tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu hal dalam pendidikan sejarah yang pernah ada di alam Minangkabau ini, ya, yang pernah ada di negeri ini. Ada masa kita belajar merangkak di rumah ayah dan bunda. Di sinilah kita belajar iman dan adab. Jadi 0 sampai 7 tahun itu sepanjang sejarah pendidikan Islam itu belum ada bangku sekolah, lembaga pendidikannya belum ada. Di manakah belajarnya? Di rumah bersama ayah dan ibunya. Belajar iman, dialog iman. Ya, nanti setelah itu baru belajar ke kutab. Ya, 7 tahun sampai 12 tahun. Nanti baru belajar ke madrasah. Jadi, apa yang diajarkan selama pendidikan usia 0 sampai 7 tahun itu? Iman, adab, tazkiyatun nufus. Ya. Jadi ada masa kita belajar merangkak di rumah ayah dan bunda. Ada masa belajar kita belajar duduk. Itulah duduk di surau. Mengaji bersama Buya. Ya, dan belajar ilmu agama. Ada masa kita belajar berdiri, berjalan, berlari. Ada insya Allah ta'ala dalam diskusi-diskusi ini kita akan sampaikan pada waktunya nanti. Jadi khulasatul kalam, apa yang harus diajarkan? Maka pertama harus sekali diajarkan iman, adab. Saya melihat santri-santri yang galau itu tidak pernah atau tidak menempuh jenjang tahapan pendidikan ini dengan baik. Jadi ketika disebutkan layaknya pasnya anak mondok itu usia berapa? Itu bukan usianya, tapi karakternya. Ya. Tapi kalau ya tengok dulu anak mondok ini, saya kembalikan ke yang tadi. Kalau anak mondok ini dia apabila tidak mendapatkan pendidikan iman, pendidikan adab, pendidikan kemandirian, waktu usianya menjelang 12 tahun itu di pondok ya galau. Sangat galau sekali. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Atau hafalan hadis lengkap dan matan dan perawinya. Ini perawinya belum penting. Adapun matannya ya silahkan diajarkan dengan dunia mereka. Tetapi semakin tinggi lingkungan pendidikan kita, maka semakin tinggi pula nanti pengaruhnya kepada anak kita. Makanya seperti Al-Imam Syafi'i sejak usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu ya memang lingkungannya sudah memang mendukung. Makanya ruang lingkup pendidikan itu yang mempengaruhi anak itu apa? Keluarga, lingkungan, pendidikan, tontonan, bacaan. Jadi ketika memang lingkungannya sudah demikian, itu memang harus seperti itu. Jadi lihat kondisi anaknya, tidak pukul rata, tidak gebiah uyah ya istilahnya. Tengok anaknya dulu. Nah, tapi ada yang jalur masih belum terpengaruh apa-apa, ada yang sudah terpengaruh apa-apa. Sekarang anak umur 4 tahun bisa saja dia joget. Nah, itu perlu di-cover lagi. Tapi secara konsep awalnya anak 0 sampai 7 tahun itu diajarkan iman, ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada akhirat. 13 tahun Rasul mendakwakan iman, berdakwah di kota Mekah. Apa yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi iman, akhlak, inilah adab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Fadhal Abu Alifah, mungkin dah 45, 14, 25. Tapi jika ada masih bertanya, saya fadhal. Silakan. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dijalankan ilmunya. Baik, kita akan buka untuk pertanyaan langsung kepada para asatidzah, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa langsung
berbicara langsung kepada Ustadz. Tafadhol sebelum kita beranjak kepada pertanyaan yang masuk ke dalam chat. Silakan yang ingin bertanya langsung, silakan dipersilakan. Jika tidak ada ini pertanyaan di kolom chat banyak, Abu Lifa, silakan. Baik, kita langsung saja masuk kepada kolom chat saja pertanyaan selanjutnya. Berdasar dari Ibu Lili Kristiana, pertanyaannya adalah, mana lebih baik menyerahkan pendidikan anak ke pesantren atau didik sendiri di rumah? Silakan, tafadhol. Insyaallah Ta'ala kita akan buat nanti tema kajian kita, kapan usia ideal memondokkan anak. Tapi kesempatan singkat ini, saya bisa memberikan jawaban. Sebaiknya mendidik anak ini, itu memang dari orang tua dulu. Sampai kapankah anak bisa dididik bersama orang tua? Sampai anak betul-betul ya mendapatkan ilmu dan pendidikan, ya, kesolehan orang tuanya. Apabila orang tuanya sudah tidak sanggup lagi, karena anak sudah lebih bagus, makin meningkat, dan harus dididik dengan didikan yang lebih tinggi, silakan ke pesantren. Tetapi itu tidak pukul rata juga. Sebab saya sering menyebut, apabila anak itu baik di rumah, dididik di rumah. Tapi apabila anak itu jadi tidak baik di rumah dan baik di pesantren, ya dididik di pesantren. Karena ilmu orang tua itu terbatas. Lingkungannya juga, kita harus menyadari lingkungan kita hari ini. Nah, ini secara ringkas seperti inilah. Maka kita harus memahami itu. Memahami diri kita, kondisi kita, dan lingkungan kita. Tetapi begitu anak diserahkan ke pondok pesantren, orang tua tidak terlibat, ini kekeliruan besar. Antum tahu sendiri bagaimana Ustaz Muhammad Abdul Tausikal dakwahnya luar biasa. Ketika beliau masih di Riyadh, saya pernah bertanya kepada beliau, Ustadz, bagaimana cara antum kok bisa luar biasa seperti ini? Beliau menjawab, perbanyak minta doa emak. Allah Akbar. Doa emak, doa orang tua kita. Dan juga sebenarnya sekolah terbaik adalah sekolah yang bukan hanya mengajar anak didiknya, tapi sekolah yang juga mendidik orang tua anak-anak didiknya. Tapi kadang orang tua kan tidak hadir. Maka oleh sebab itu sampai-sampai para ulama mengkaji manakala yang lebih tua, yang lebih mulia antara guru dan orang tua. Ada yang mengatakan guru, ada yang mengatakan orang tua, tapi saya memahami, wallahu taala alam bisawab. Lihat dulu orang tuanya sejauh apa dia mendidik anaknya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Khulatasatul kalam, ya, lihat kondisinya ibu, ya, dan lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu Alifah. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bu Lili. Baik, kembali kita buka pertanyaan langsung. Jika ada dari para netizen atau Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Oh, menebor aku. Itu apa-apa yang ada koin-koin tuh. Mana ada koin yang bercakap. Mohon kepada para Bapak dan Ibu di mute Zoom-nya. Supaya tidak terdengar semuanya ke semuanya. Pada koin bilang. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kita bacakan di kolom chat, berasal dari Ibu Hilmi Umu Azira. Pertanyaannya adalah, bagaimana meluruskan niat sebagai orang tua agar landasan dasar menyekolahkan anak tidak terfokus pada hasil duniawi saja, seperti awal pertanyaan di awal tadi. Silakan Ustaz, tafadhol. Allahu Akbar. Ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya, Allah Ta'ala telah ciptakan kita. Dan kita mesti ingat bahwa segala-galanya kepunyaan Allah. Apa yang sudah kita dapatkan Allah yang punya. Yang sedang kita nikmati Allah juga yang punya. Yang kita cita-citakan
Allah Ta'ala juga yang punya. Akankah kita jauh dari Allah? Tidak mungkin. Bagaimana meluruskan niat sebagai orang tua agar landasan dasar menyekolahkan anak tidak terfokus pada duniawi saja? Pemahaman kita, sering-sering kita duduk di majelis ilmu, sering-sering kita duduk bersama orang-orang soleh. Ternyata orang-orang soleh, mereka juga dikelilingi dunia, tapi hati mereka tidak menyimpan dunia. Dunianya kan, Masya Allah, Allah mudahkan urusan-urusannya buat orang-orang soleh. Untuk itu, ya, banyaklah kita berteman dengan orang-orang soleh, banyaklah kita berdiskusi dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tetapi dekat dengan Allah tidak serta-merta kita tidak memperhatikan dunia ini. Justru agama ini, bagaimana dunia ini baik inilah. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak juga kita sekarang kan dikotomi ilmu itu luar biasa. Makanya tugas kita itu islamisasi ilmu, islamisasi sains. Jadi sekarang kan kelihatannya sains itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu agama, tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Ini yang membentuk itu. Jadi belajar sains, belajar ilmu yang lain selain ilmu agama itu bagian dari ilmu fardu kifayah. Sehingga Masya Allah juga bisa selaras dengan tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ini. Jadi Allah Ta'ala itu yang dapat saya jawab sekarang. Silakan. Mungkin Abu Lifa pertanyaan terakhir karena sudah pukul 14.32 dan insya Allah ini baru perdana. Kita akan perbaiki ke depannya lagi. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan diskusi-diskusi ini. Insya Allah Ta'ala. Tafadhal Abu Lifa. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas jawaban bukan. Mudah-mudahan dapat jawabannya oleh kita semuanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini, kita bacakan berasal dari Ibu Judi Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana dengan orang tua yang berbeda pendapat cara mendidik anak? Kata ayah begini, nanti si ibu bilang juga yang lain Ustadz. Selalu berlawanan cara mendidiknya. Bagaimana menurut pandang Ustadz terhadap permasalahan ini? Tafadhal Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sepengetahuan saya, ibu atau bapak ini selalu mengikuti ya media-media markis ya. Barakallahu fiik. Wah, semoga Allah Ta'ala ini ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Ta'ala berkahi harta kita, keluarga kita. Cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang bercita-cita bersama menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Berapa lama kita hidup di dunia ini hanya sekedar mampir untuk mengumpulkan bekal. Tujuan akhir dari kehidupan kita hanya dua. Kalau tidak surga, neraka. Maka bagaimana menyatukan persepsi ini? Allahu Akbar. Kita juga harus menyatukan bagaimana arah dan tujuan hidup kita di alam yang bernama dunia fana yang sangat singkat ini. Kasihan sekali ketika ya kita tidak satu, bagaikan sepeda, stangnya ke kanan, bannya ke kiri, dia tidak akan bisa jalan. Maka inilah, coba duduk bersama, bercerita, dan sebagai seorang kepala rumah tangga, Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal adalah pemimpinnya para wanita. Jadi wanita ini sebenarnya ngikut kita laki-laki ini sajalah. Kita nih kalau udah nampak dia perempuan atau istri gitu, arah dan tujuan hidup kita, istri kita lambat laun, tentunya juga dengan berdoa kepada Allah akan melihat, oh Masya Allah. Nah, jadi kita sebagai seorang kepala keluarga itu betul-betul memahamkan. Ustadz, saya bukan sebagai seorang keluarga, saya seorang ibu, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak digugah. Kita tidak boleh menggurui suami kita, tetapi seakan kita bertanya, seakan kita ya kita menjadi sahabat yang baik ya bagi suami kita. Kita tidak serta-merta, jangan dengan sistem menggurui, dengan cara mengguruinya, tetapi dengan cara bertanya, cara bercerita. Mungkin juga kadang-kadang alhamdulillah Bang, saya baca buku ini, Masya Allah, rasanya hati saya, doakanlah saya jadi orang baik. Ternyata hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama-lama. Boleh jadi nanti esok hari kita meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Pandai-pandailah. Itulah beda kita dengan makhluk yang lain. Kita Allah Ta'ala titipkan akal. Maka
Kesimpulannya, seiring ya, persepsi pendidikan anak ini biar sama dia itu berbanding lurus, ya persepsi mendidik anak ini berbanding lurus dengan persepsi atau tujuan hidup kita di alam yang bernama dunia fana ini. Wallahu dalam taala alam biru bisawab, tidak ya. apa nada Silakan kuya itu Bu Livah. Dan ini kita ini yang terakhir Bu Livah. Tafadhal, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa diambilkan hikmah dan pengetahuan bagi kita semuanya. Baik, sebagai penutup pada rangkaian kegiatan kita pada kesempatan kali ini, kita akan minta kepada Ustadz untuk menyimpulkan beberapa poin penting yang bisa kita ambil hikmahnya kepada kita semuanya. Kepada Ustadz dipersilakan. Jazakumullah khairan kepada para peserta yang hadir, baik di rumah saya ini, di perpustakaan ini, ataupun di Zoom ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia, pertemukan kita di dunia maya ini, pertemukan pula kita dalam alam nyata, dan semoga kelak Allah Ta'ala pertemukan pula kita di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Karena hidup di dunia ini hanya sesaat, sebentar saja, sekedar hanya mampir. Maka kita perlu memahami dan memahamkan anak istri kita, keluarga kita, bagaimana tujuan hidup kita di dunia ini. Ketika kita betul-betul memahami tujuan kita hidup di dunia ini, saat anak kita antar ke sekolah, ke pesantren, santri-santri kita didik di pondok pesantren, saat itulah kita bisa memahami bagaimana tujuan mereka dididik. Apa tujuan mereka dididik? Tujuan mereka dididik agar menjadi hamba Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala cintai, yang Allah Ta'ala ridhoi. Kita rindu bisa berjumpa dengan Allah. Ketika orang tua kita wafat, kita rindu untuk bisa berjumpa lagi dengan orang tua kita. Tidakkah kita rindu untuk bisa berjumpa dengan Sang Pencipta kita? Maka tujuan kita didik adalah menghadirkan hati untuk bisa berubudiyah kepada Allah. Menghadirkan hati untuk bisa mencintai Allah. Menghadirkan hati untuk bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia yang sesaat ini. Islam tidak dikotomi ilmu agama, ilmu sains. Islam tidak dikotomi ilmu. Yang ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Manakah ilmu fardu ain? Ilmu yang membentuk kepribadian kita. Ilmu yang membentuk kepribadian kita menjadi seorang muslim sejati yang Allah Ta'ala cintai. Ilmu yang membentuk kepribadian kita menjadi seorang hamba yang kelak Allah Ta'ala panggil dengan penuh kasih sayang. Manakah ilmu fardu kifayah? Ilmu yang mendatangkan kemaslahatan besar buat umat, baik dari ilmu yang ada di kitab-kitab dalam ilmu-ilmu Islam atau juga ilmu sains dan teknologi. Tapi sains dan teknologi tidak berpisahlah dari ukhrawi, karena sesungguhnya semua yang ada di alam ini Allah Ta'ala yang menciptakannya. Kesimpulannya, tujuan ini perlu kita tanamkan kepada diri kita dulu, kepada anak-anak dan santri kita, agar kita tidak salah jalan di saat fata morgana dunia ini, fitnah dunia ini betul-betul dahsyat gelombang ini menerpa keyakinan kita, ya, menghantam anak-anak kita, menghantam santri-santri kita. Jangan sampai kita lari dari tujuan pendidikan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan atas kekurangan. Saya mohon maaf, kita sama-sama hanya belajar dalam dunia pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya serahkan kepada